Ludesnya tiket matchday Indonesia lawan Argentina dalam hitungan menit mengundang tanya. Apakah karena nama Lionel Messi yang menjadi magnet hingga tiket habis sejak hari pertama? Atau memang diborong masyarakat pecinta sepak bola? Atau mungkin karena calo? Atau karena hal lain? Kalau bicara sepak bola tuh nggak afdol kalau nggak sama Kak Akmal. Kak ikut ini nggak war tiket? Kemarin ikut waktu yang hari pertama pada 6 Juni, tapi baru masuk udah Habis. tiket habis. Itu yang berapa menit ya? 10 menit ya? 10 menit. Ya 10 menit ya? 10 menit. Oh ya 10 menit. Kemarin teman-teman yang hari terakhir. Hari terakhir buka habis 3 menit. Iya, yang sebelumnya tanggal 5 istri saya ikut, kan dia nasabah BRI. Mari ikut, baru mau ini sudah habis juga ya. Jadi aneh ini. 220.000 tiket habis dalam waktu hitungan tidak di bawah 10 menit, ini kan suatu yang aneh. Mungkin ini kali udah lama ditunggu-tunggu gitu kan sama pecinta sepak bola tuh semua udah pada ngantri, begitu udah waktunya tak gitu. Jadi ngisinya langsung 1 menit. KTP pakai nggak sih? Pakai KTP kan? Iya. KTP terus pakai kartu kredit 1 menit gitu. Atau berapa detik? Ya kalau saya sih punya analisa yang berbeda ya. Yang Oh, pertama gitu. mungkin ini bagian dari strategi marketing, mungkin gitu. Strategi marketing yang menggambarkan bahwa betapa partai Argentina melawan Indonesia animo masyarakat begitu tinggi. Iya. Padahal sejatinya tiket belum seluruhnya terjual gitu. Yang kedua, ini bisa jadi fenomena FOMO ya, fear fear of miss out gitu kan, dimana masyarakat kita kan punya kekhawatiran yang tinggi untuk kehabisan dan sebagainya, dan ini bukan cuma di sepak bola ya, di tiket Coldplay juga sama dan sebagainya. Tapi menurut saya ini suatu kejanggalan atau suatu yang aneh ketika ini terjadi di Indonesia. Kenapa saya katakan aneh? Ketika misalnya saya nih kemarin mengambil atau memesan tiket pertandingan final Piala FA antara Manchester City melawan Manchester United, mudah tuh, santai sambil ngopi-ngopi mesennya gitu kan. Atau kemarin juga mesenin teman untuk final Liga Champion antara Inter Milan melawan Manchester City, mudah gitu kan. Tapi di kita baru buka saja udah sold out gitu ya. Ini kan suatu fenomena yang aneh. Yang kedua, kalau kemudian bisa jadi ini diambil semua oleh BRI sebagai sponsor untuk kemudian dibagikan kepada nasabahnya, itu yang 5 Juni ya. Kemudian yang ketiga bisa jadi ini jatuh ke tangan calo tiket. Nah ini yang berbahaya, berbahaya buat pelaksanaan pertandingannya nanti. Dikhawatirkan kemudian pertandingan Indonesia Argentina akan memunculkan masalah di lapangan ketika penukaran tiketnya ini kan dilakukan secara manual nantinya ke depan. Karena berupa fisik ya nanti ya. Dalam bentuk fisik, dan itu mudah sekali untuk dimanipulasi atau digandakan. Dan itu sering terjadi di sepak bola kita. Problem sepak bola kita saat ini adalah ketika ada pertandingan internasional digelar, yang lemah itu kepanitiaan soal tiketing, dan itu problem yang harusnya bisa diantisipasi untuk Argentina. Nah ini jadi panjang nih kalau misalnya bicara soal tiket Indonesia Argentina. Pertama tadi yang soal cepat habisnya gitu kan ya. Berarti sebenarnya kalau menurut Kak Akmal sendiri, belum tentu yang beli ini semuanya pecinta sepak bola. Belum tentu, bahkan kalau bisa diindikasikan bisa jadi ini ada komunitas tertentu yang sudah memainkan perannya untuk mengambil tiket ini semua, memonopoli penjualan tiket lah. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena setelah kemudian tiket sold out, kemudian dalam WhatsApp grup, kemudian juga dalam percakapan di Telegram, banyak yang menawarkan tiket. Kamu udah dapat ada yang nawarin tiket? Ada, teman saya bilang gini, ada 7 tiket yang kategori kategori 2.500.000, kita jual 2.700.000 gitu kan. Udah ada calonnya? Iya, artinya naik 200.000. Saya belum dapat gitu tuh bahkan. Nah, itu yang kemudian terjadi. Ada juga yang 600.000 jadi 800 ditawarkan. Saya bilang, ini tiketnya ada nggak? Yang saya khawatir tiketnya nggak ada gitu kan. Jadi kan penipuan. Sama kayak Coldplay kemarin ya. Kemudian apakah nantinya ke depan ketika kita mengambil tiket dengan KTP yang membeli itu, atau bisa pakai KTP kita walaupun kita beli di calo? Ini kan yang repot. Nah, yang problem yang kemarin dihadapi misalnya ketika pertandingan Manchester United mau datang ke Indonesia, itu masalah tiket sangat amburadul sekali, di mana satu kursi bisa dipeributkan oleh 4 sampai 5 orang karena dijual, diduplikasi gitu kan. Nah ini yang khawatir terjadi. Oh, sementara kita kalau nonton di GBK itu kan nggak ada nomor kursi ya? Betul. Ketika kemudian
ditukar ke fisik, kan fisik bisa kemudian diduplikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian bikin tiket juga, tiket ganda gitu kan. Bukannya kalau barcode-nya sendiri nggak bisa diduplikasi dong, Pak? Iya, tapi kan barcode itu kan kadang-kadang kan penjaga tiket di lapangan kita kadang-kadang nggak pakai barcode, main masuk-masuk. Itu yang pertama, tanpa ada tiket tapi tidak pakai barcode. Atau yang kedua, yang sering terjadi, dulu final Piala AFF 2010 misalnya, saya beli 10 tiket yang harganya 1 juta. Jadi 10 juta beli tiket nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ternyata di dalam sudah penuh. Sudah banyak yang masuk. Caranya seperti apa? Penjaga pintu-pintu keamanan itu kemudian memasukkan orang-orangnya dia lebih awal dari misalnya pertandingan jam 3 sore, dari jam 2 sudah dimasukin orang-orang itu. Dengan berapa? Ini tiket harganya 500.000, punya berapa? 100.000 udah sini kantongin gitu kan. Nah itu kan problem di kita gitu. Kalau di luar negeri kita nonton pertandingan, penjaga pintunya itu nganterin kita sampai kemudian kursi kita duduk. Itu kan fasilitas yang diberikan yang membuat kita nyaman dengan harga tiket yang mahal. Nah kalau kemudian kemarin misalnya Piala AFF saya nonton Vietnam lawan Indonesia, yang ketika kita datang dibilang mau duduk di mana ini, kita terserah bebas duduk di mana aja yang penting kategori 1. Ini kan repot kalau kita datang berdua kemudian kita ambil 4 bangku, kita taruh tas di 2 bangku yang kosong, itu kan bisa saja gitu kan. Sehingga orang kemudian yang datang, wah jangan-jangan udah ada yang tempatin ini bangku. Nah ini kan problem kita. Ya, kita berharap ini ditangani serius oleh PSSI, jangan sampai kemudian terjadi chaos. Dan yang kedua, harus ada sosialisasi ke depan bahwa tidak boleh datang ke stadion orang yang nggak punya tiket. Yang khawatir kan dia nggak punya tiket tapi nekat ke barangkali nanti ada calo nih kita bisa beli gitu. Berarti sebelum masuk ke stadion aja tiketnya udah harus ditunjukkan. Jadi area ring 1 GBK itu tidak boleh masuk orang yang tidak punya tiket. Kenapa? Kalau kemudian diberikan ruang masuk maka mereka akan nekat naik pagar dan sebagainya yang pada akhirnya merusak fasilitas stadion utama Gelora Bung Karno Senayan. Nah ini yang bahaya gitu. Karena kan biasanya kalau begitu masuk nggak dicek, tapi ketika baru mau masuk ke daerah stadion yang baru dicek kan, berarti dari pintu awal banget tuh masuk, di situ udah mulai dilihat punya tiket atau enggak gitu kan. Nah ini kan problemnya adalah problemnya tiketnya ditukar dalam bentuk fisik, ya ini yang repot. Kalau kemudian tidak tukar dalam bentuk fisik kan kita bisa bawa handphone dari handphone satu orang satu dan nggak bisa kemudian diwakili sama orang lain kan seperti itu. Nah ini problem yang bakalan akan terjadi ketika Indonesia melawan Argentina, dan kalau tidak bisa ditangani dengan baik ini akan ricuh. Kalau itu yang pertama, kemungkinan mereka datang ke sana karena akan ada calo di sana. Nah, tapi kalau tadi tuh Kak, seandainya nih yang jualan lewat WhatsApp, lewat Telegram, dan ternyata memang ada di tiketnya, berarti kan udah calo nih. Nanti kalau menurut Kak Akmal sendiri, gimana caranya supaya jangan ada calo? Ini saya ngalamin seperti itu. Saya beli 2010, saya beli tiket yang kategori 1 juta, gitu kan, VIP waktu itu 1 juta, lewat calo, dibilang ini ada 10 tiket, kita beli 10, kita bayar. Terus nanti diambil di stadion. Pas kita ke stadion orang yang jualnya nggak ada. Terus tiba kemudian jelang pertandingan dia datang, tiketnya dia nggak pegang. Sehingga akan memungkinkan juga untuk yaudah kita COD aja deh di lokasi. Betul, gitu kan. Iya kan. Akhirnya kemudian beli lagi. Nah yang menarik adalah kita yang punya tiket nggak bisa masuk, sementara orang yang nggak punya tiket bisa masuk. Ini kan problem-problem yang mungkin akan terjadi partai Argentina melawan Indonesia ini, karena ini merupakan pertama kali setelah Covid ya, kita kedatangan tim besar. Sebelumnya kita kedatangan Uruguay pada 2010, kemudian 2013 kita kedatangan Belanda, sekarang kedatangan juara dunia Argentina. Animo masyarakat tinggi, sebenarnya animo masyarakat tingginya itu bukan Argentinanya, Lionel Messi-nya. Nah ini juga akan jadi problem Gi, kalau kemudian Lionel Messi nggak main. Nggak datang, atau nggak main. Nggak main gitu, kenapa? Karena orang semua yang mau datang pada 19 Juni nanti, itu mau lihat Lionel Messi. Iya, termasuk saya. Betul, dan ini problem yang pernah terjadi 2 kali di Asia Tenggara. Yang pertama pada 2013 itu terjadi di Malaysia, di Shah Alam, di mana Barcelona datang bersama Messi datang tapi Messi nggak mau main karena lapangannya dianggap tidak layak untuk pertandingan karena dia takut cedera. Kedua di Singapura 2017 bersama Argentina, Messi datang juga tapi habis itu nggak mau main. Kenapa? Karena lapangan dianggap tidak layak dan berpotensi untuk membuat dia cedera. Nah saya khawatir itu juga terjadi di Senayan. Tapi bukannya beberapa waktu lalu katanya Messi memang udah sempat ngecek lapangannya. Kalau ngecek Messi belum, Argentinanya yang sudah ngecek, Federasi Sepak Bola Argentina. Tapi kan kalau pemain-pemain bintang seperti itu pengalamannya, mereka pasti minta fasilitas khusus gitu kan, agar kebutuhan atau kepentingannya terjamin, keselamatannya, safety-nya gitu. Itu yang menjadi penting. Bisa jadi misalnya karena orang crowded ingin mendekati dia khawatir
keamanannya bermasalah, dia bisa jadi Memilih nggak untuk mau nggak main, Nah, iya. itulah problemnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah bisa jadi gini. PSSI atur lah, ini kan pertandingan sebenarnya fun football. Iya. Bukan untuk mencari ranking. Kalau untuk ranking FIFA ini melawan Palestina besok pada Iya. tanggal 14 Juni Stadion Utama Gelora Bung Tomo. Ini sebenarnya have fun lah, fun football yang kita berharap Messi main di awal. Sehingga kemudian ketika dia main di awal, ketika mau keluar stadion akan mudah diantisipasi. Misalnya setengah babak dia main selesai, jadi kemudian dia mau keluar pun bisa diantisipasi semuanya. Tapi kalau dia main di akhir, ketika kemudian pertandingan selesai ada yang invasi ke lapangan, ini bahaya. Karena memang salah satu yang ditunggu. Betul. Jadi ini yang harus jadi perhatian PSSI. Kebetulan sepertinya ketua umumnya langsung yang pegang kendali. Kita berharap ini akan sangat bahaya kalau kemudian ada chaos, ketua umum yang akan kena langsung gitu kan, problem masalah yang ada di hadapan kita ke depan saat Indonesia lawan Argentina. Jadi sebenarnya pertimbangannya banyak ya, selain Betul. urusan tiket, tapi juga urusan keamanan pemain, baik itu Betul. pemain Argentina ataupun timnas. Terus juga mempertimbangkan juga nanti para audiens, para penonton, ini Betul. bentuk keamanannya kan seperti apa. Tapi sebenarnya animo ini tuh menurut Kak Akmal ya, seberapa penting sih Kak? Animo ini kan tinggi banget nih, Iya. terlepas lah mereka Iya, mau melihatnya iya. Lionel Messi gitu. Iya. Tapi seberapa penting Indonesia melawan Argentina? Padahal tanggal 14 kan melawan Palestina nih. Iya, sebenarnya kalau bicara penting, sebenarnya ini bukan penting. Ya, saya bilang tadi fun football gitu kan. Sama aja sejatinya. dong dengan Palestina, dengan Betul. tim-tim yang lain gitu. Betul. Kalau saya tadinya berpikir daripada misalnya uang $5 juta dibuang untuk kemudian match fee-nya Argentina 73 miliar, lebih baik di Indonesia dibikin misalnya mini turnamen menghadirkan Korea Selatan, Arab Saudi, Palestina gitu kan, untuk mempertemukan tim-tim yang sejatinya masih mudah dilawan oleh Indonesia gitu kan dibanding Argentina. Tapi kan ini kan keinginan dari pengurus PSSI untuk setidaknya mengangkat moral sepak bola Indonesia Iya. saat ini pasca Covid-19, pasca tragedi Kanjuruhan, dan berharap ini momentum setelah 32 tahun kita tidak meraih medali emas, kita meraih medali emas SEA Games. Kita berharap kemudian dengan hadirnya tim juara Piala Dunia 2022 akan mengangkat moral sepak bola kita, Iya. sekaligus juga promosi untuk industri sepak bolanya. Betul. Tapi kalau kemudian nanti ya garapnya tidak maksimal, tidak profesional, ini akan backfire ke PSSI sendiri, akan jadi problem tersendiri gitu kan. Bagaimana kemudian pihak sponsor nanti bisa kecewa, kemudian juga penonton juga bisa kecewa, dan kekecewaan itu kan yang potensinya dimunculkan adalah di lapangan. Iya. Yang menjadi problem karakter supporter sepak bola kita kan, mereka kadang-kadang tidak melihat fasilitas stadion. Mereka datang kadang-kadang diri di bangku, Iya. itu kan tidak boleh, atau kemudian naik pagar, kemudian pagar pembatas lapangan kemudian dirusak dan sebagainya. Ini kan akan jadi problem kalau Iya. kemudian terjadi. Karena itu penting saat ini adalah bagaimana sosialisasi soal penukaran tiket, soal bagaimana dalam stadion, termasuk misalnya aturan-aturan FIFA yang harus disampaikan kepada penonton, Iya. bahwa ke dalam stadion tidak boleh bawa korek api, tidak boleh bawa senjata tajam, tidak boleh bawa benda-benda tumpul, tidak boleh bawa tongkat, kemudian juga tidak boleh bawa rokok, kemudian tidak boleh mulut berbau minuman alkohol. Ini aturan-aturan FIFA Safety and Security Stadium yang sudah diberikan kepada seluruh federasi di dunia. Iya. Ya mudah-mudahan harapan dari Ketua Umum PSSI kan dengan datangnya Argentina ini bisa menaikkan skill timnas Indonesia, terus ada perputaran ekonomi gitu kan. Betul. Tapi jangan sampai nanti yang tadi kata Kak Akmal, jangan sampai keinginannya seperti itu, tapi tidak diimbangi dengan aturan-aturan main yang jelas nantinya di lapangan. Betul. Dan Ya. kalau kita lihat Indonesia adalah pasar sepak bola dunia. Iya. Itu udah lama. Kita sebelumnya sudah Arsenal datang ke Indonesia, Chelsea datang ke Indonesia, Liverpool datang ke Indonesia. Seluruh klub-klub besar Eropa datang ke Indonesia untuk apa? Untuk cari duit. Nah, kita nggak dapat apa-apa sebenarnya, selain kemudian kita cuma sekedar diambil uangnya, dibawa untuk bisnis mereka. Sementara manfaat sepak bolanya kita belum dapat. Nah, ini yang harus kemudian dipikirkan ulang oleh pengurus PSSI. Jangan sampai kemudian sekali lagi kehadiran Argentina cuma sekedar menyenangkan Argentina pulang bawa uang besar 73 miliar, kita penggemar sepak bola dan stakeholder sepak bola tidak dapat apa-apa. Yang ada hanya sekedar pujian sesaat bahwa sepak bola Indonesia potensial, sepak bola Indonesia bagus. Itu aja kan yang disampaikan, seperti kemarin yang disampaikan oleh Johan Sebastian Peron, Roberto Carlos, kemudian juga Marco Materazzi. Indonesia punya potensi sepak bola yang bagus. Kemudian kita bangga dengan pujian-pujian itu, tapi kita tidak melihat fondasi sepak bola kita ini rapuh. Nah, ini yang harus dibenahi. Kita berharap misalnya Pak Erick Thohir dengan
networknya yang luas. Kita berharap misal dengan Argentina bukan cuma sekedar uji coba 2 kali 45 menit, tapi kemudian misalnya legenda-legenda Argentina didatangkan ke Indonesia ke depan bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Argentina untuk coaching klinik, atau kemudian pemain-pemain muda kita bisa kemudian transfer atau beasiswa atau pertukaran pemain bola lah istilahnya ya, yang muda-muda main di River Plate, Independiente, Boca Junior dititipkan untuk berlatih di sana. Nah kalau ini terjadi, ini baru namanya transfer ilmu gitu. Oke, ya berarti ini jangka panjang ya. Betul. Dari sini bukan cuma sekedar match day gitu kan, transfer ilmunya nanti berkelanjutannya di depan. Iya, iya. Nah itu yang kita harapkan, jangan sampai cuma sekedar main 45 menit kemudian foto-foto bareng. Kita nggak dapat apa-apa selain kemudian habis itu masyarakat kita pusing karena beli tiket mahal. Kemudian keinginannya untuk melihat Messi tidak terpuaskan, hanya sebentar, pengen foto-foto juga nggak dapat, yang akhirnya kemudian menghadirkan emosi dan marah, melampiaskan kemarahan. Jangan sampai itu terjadi. Iya, ya, mudah-mudahan sih ya. Kalau dilihat sih rasa-rasanya Ketum PSSI sudah paham nih gimana membenahi sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan. Ya, semoga. Oh kalau kamu mau beli tiket, kamu pakai NIK atau pakai NPWP atau apa gitu. Saya pikir itu sesuatu hal yang menarik. Pemerintah juga perlu jeli, Departemen Keuangan juga perlu jeli. Jadi mereka juga simple. Orang yang mau calon juga mikir-mikir, wah ini pakai NIK nih, pakai NPWP nih.